Bagi agama Yahudi, yang disalib adalah Nabi Isa karena dianggap menyebarkan kesesatan. Bagi agama Kristen, yang disalib adalah Nabi Isa yang dilakukan untuk menebus dosa semua manusia. Namun, bagi Islam, yang disalib bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perspektif menarik dari 3 agama. Ingin tahu lebih dalam? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit ini adalah kisah tentang seorang nabi yang dianggap anak Tuhan oleh agama lain. Sementara itu Isa adalah putra seorang wanita solehah bernama Maryam. Kita akan membahas tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa atas perintah dari Raja Zalim bernama Herodes. Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, Palestina. Beliau lahir dari rahim seorang wanita perawan yang suci bernama Maryam binti Imran. Menurut ajaran Islam, kelahiran Nabi Isa tanpa ayah adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggarisbawahi kekuasaannya yang tak terbatas. Di dalam masa kenabiannya, Nabi Isa ditentang keras oleh kaum Yahudi. Perlawanan ini mencerminkan ketegangan antara ajaran Isa yang penuh kasih dan praktek keagamaan yang keras pada masa itu. Ada 12 orang murid Nabi Isa yang setia disebut Hawariyun yang tercatat dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 14. Peran Hawariyun menunjukkan pentingnya dukungan komunitas dalam menghadapi tantangan. Pada suatu hari, atas perintah Raja Herodes dan para pendeta Sanhedrin, mereka berniat membunuh Nabi Isa. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan ketakutan dapat memutarbalikkan keadilan. Isa dan para muridnya bersembunyi. Salah seorang murid, Yudas Iskariot, pergi menghadap Raja Herodes dan menawarkan lokasi persembunyian Isa dengan imbalan uang. Tindakan Yudas ini mencerminkan betapa pengkhianatan bisa datang dari lingkaran terdekat. Ketika mereka sampai di lokasi, Nabi Isa sudah tidak ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa ke langit. Ini menunjukkan kekuatan iman dan perlindungan ilahi. Yudas Iskariot karena pengkhianatannya diubah wajahnya oleh Allah untuk menyerupai Nabi Isa. Yudas ditangkap dan disiksa hingga meninggal di tiang salib. Ironisnya, rencananya untuk mencelakai Isa justru berbalik padanya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita tentang keadilan ilahi dan konsekuensi dari tindakan kita. Peristiwa ini juga menekankan kepercayaan Islam bahwa Isa tidak pernah disalib, melainkan Allah melindunginya dari musuh-musuhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak disebutkan secara pasti siapa yang disalib, hanya ditegaskan bahwa yang disalib adalah orang lain, sementara Isa diangkat ke langit. Ketiadaan kesepakatan tentang identitas orang yang disalib menggarisbawahi konsep dalam Islam bahwa sejarah seringkali bersifat multi-interpretatif. Orang-orang Yahudi pun ragu-ragu apakah benar yang mereka salib itu adalah Isa, karena ketika mereka hitung jumlah Isa dan muridnya, hanya ada 12, bukan 13. Ini mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian yang sering menyertai peristiwa bersejarah, terutama ketika terjadi manipulasi atau kesalahan persepsi. Hingga kini, Nabi Isa masih hidup dan berada di atas langit. Dalam Islam, kepercayaan akan kehidupan Isa di langit mengandung implikasi teologis yang mendalam, menegaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rencananya yang maha luas. Sebagai umat Muslim, kita wajib mempercayai bahwa Isa tidak pernah mati di tiang salib. Ini merupakan bagian dari akidah Islam yang menggarisbawahi keunikan dan keistimewaan Nabi Isa dalam sejarah kenabian. Ketika dunia berada dalam fase-fase kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa di Menara Putih di kota Damaskus.
Penurunan Isa kembali ke bumi adalah salah satu tanda kiamat yang paling penting dalam ajaran Islam, menunjukkan peran sentral Isa dalam eskatologi Islam. Nabi Isa akan bertemu Dajjal dan membunuhnya. Pertemuan ini sering ditafsirkan sebagai simbol perjuangan antara kebenaran dan kebatilan, serta akhir dari fitnah dan kerusakan di bumi.